sama aktifnya, sama vocabnya itu sih. Itu aja. Oke, noted. Tapi nggak perlu banyak vocab yang bagus-bagus juga ya, pokoknya beberapa aja. Kalau kamu ini udah banyak yang bagus nih, phrase-nya bagus-bagus kayak a constant, downward trend, itu kan bagus. Non-phrase yang panjang. Nominalization-nya oke. Ini dapat dari baca-baca juga sih sebenarnya, Kak. Ya. Pasti udah ambil grammar juga kan dulu kan? Pernah ngambil grammar ya? Grammar. Bisa lah, berarti non-phrase, phrase yang. Ya. Sejauh itu dulu sih, Kak. Sebenarnya banyak di peranya aku sih time limit aja sih sama developing idea. Iya, siap. Dan ini udah nggak terlalu banyak masalah juga ya. Ini pokoknya intinya semuanya ngejawab. Jadi itu aja sih. Kalau dari ratingnya idenya nggak ada masalah. Jadi kamu udah bisa ini skimming dia gitu. Tadi aku ragu sempat ragu. Dia bilang katanya di sini the drawbacks are superior ya. Karena kamu ngejelasin di sini idenya ada dua untuk ini. Coba saya lihat. Apakah dia outweigh atau enggak? Nah itu kan pertanyaannya. Ini kan kamu taruh dua ide kan di sini untuk yang advantage-nya. Ternyata disadvantage-nya ada 3. Alhamdulillah ya bisa bertemu. Jadi udah nggak terlalu banyak ini sih. Cuma tadi ada penyingkatan ya, abbreviation-nya ada. Iya, lupa. Mending ditulis lengkap. Itu lebih ke informal writing aja sih sebenarnya. Oke, great ya, Putri. You have said it. It's kind of like accomplishment ya untuk writing-nya. Udah sangat bagus. Aman lah, pede lah kalau di mark 6,5 ke atas itu udah pede sih, insya Allah. Bismillah ya Kak, amin. Ya, banyak-banyak latihan aja. Kamu juga kan selalu ngumpul tugas kan? Iya, cuma masih masalah sama waktu sih aku Kak pribadi. Sometimes kelewat, sometimes pas, sometimes kelewat gitu loh. Kemarin nulis ini berapa kata nih? Berapa ya? Kalau ini sih lewat tapi dikit. Ada yang kemarin Tas lewat, ada Tas 2-nya berapa? Gimana Kak? Tas 2-nya berapa? Tas 2-nya kalau kemarin tuh totalnya aku ngerjain 1 jam lewat 3 atau 4 gitu. Tas 2 1 jam lewat? Enggak, 1 jam dua-duanya Kak. Dua-duanya. Jadi aku langsung 1 jam. Nah, berikut coba kamu timer masing-masing gitu. Tas 2-nya kamu bisa dapat berapa? Pokoknya estimasikan 40 menit itu kamu masih sudah selesai dan bisa ngecek grammarnya. Kemudian ke tas 1 kalau mau dikerjain, timernya beda juga. 20 menit kan? Nah, usahakan push sampai 15 menit itu selesai. Kalau aku kemarin, karena mungkin komputer ya lebih cepat, dia 15 menit writing tas 1, kemudian 36 menit untuk writing tas 2. Itu masih leha-leha gitu, bahasa pindah-pindah page untuk melihat lagi. Nanti dilatih lagi dan di timer masing-masing. Kamu ngetik kan pasti. Nah, berarti time itu yang kamu harus cari gimana bagusnya gitu. Oke. Great ya untuk Putri. Ada pertanyaan lagi? Cukup sih Kak. Lebih banyak latihan kayaknya butuh. Oke. Thank you Putri. Thank you Kak. Selanjutnya itu siapa ya yang mau dikoreksi lagi? Asik. I'm waiting for the next participant. Septian. Oke. Banyak banget Mister salahnya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Ya kan? Nah,
Oke, untuk Septian, I just want to ask you about the amount of time you have spent to learn IELTS writing. Udah berapa lama ya? Baru sekarang, Mister. Baru sekarang. Tapi sebelumnya join IELTS preparation dulu kan? Enggak. Oh enggak gitu. Ini nggak join ya. Oke. Itulah. Tapi sudah pernah learn how to write di TAS 1? TAS 1 belum ya? TAS 2 juga? Ya, baca sekilas gitu sih, Mister. Oke. Nah, makanya syukurlah kamu ini ya. Semoga waktunya cukup. So, in IELTS writing TAS 1, there is a pattern here that should you follow in writing. Jadi, patternnya ada apa aja, Miss? Coba kita ke intro dulu kan, of course introduction. Jadi di introduction sini, misalnya udah nggak ada masalah, nggak ada banyak masalah ya. Saya menyangka udah bagus karena dari intronya udah mantap juga ya. Tapi kemudian ketika kita lompat ke overview-nya, itu ada beberapa pertanyaan dan sejenis tanya-tanya jawab sampai diri sendiri. Kok bisa gitu? Di overview itu ada lumayan bagus juga. Nah, cuma ini ya, it can be concluded. Hati-hati sama kata concluded, berarti ini it's kind of like a conclusion ya. Nah, concluded itu adalah specific word untuk conclusion. Sementara di writing class 1 itu nggak ada conclusion sama sekali. Jadi better kamu pakai general atau overall, all in all, dan lain sebagainya ya. Nah, saya sudah ketik kalau nggak salah. Komen. Oke. Ada pertanyaan, Miss, untuk yang ini? Belum, berarti ya kayak concluded tuh nggak bisa, saya nggak tepat, kurang tepat ya. Bahaya malah karena conclusion. Nah, kalau conclusion di writing task itu nggak ada nih. Itu lebih tepatnya ke general view atau namanya overview ya. Overall bisa pakai kita. Untuk yang awal body overview ya. Bukan body sih kalau overview itu kayak lebih ke awal sentence-nya atau in general. Nah, atau all in all bisa juga. All in all, the given information that employees fell between ya. Nah, ini karena sudah specific information-nya, mending dihindari. Karena ini lebih ke style untuk body sih sebenarnya. Jadi di dalam overview itu kita hindari ya sebisa mungkin informasi spesifik kayaknya gini. Employees fell between ya. Kata fell ini adalah word specific untuk ngejelasin trennya yang merupakan bentuk atau form dari ciri-ciri dari detail atau body gitu. Jadi mending misalnya kalau di overview itu misalnya nulis apa, itu bisa berupa perbandingan. Perbandingannya gimana? Itu lebih ke ya, tertinggi terendahnya. Bisa pakai bahasa Indonesia aja. Tertinggi terendah. Atau apa namanya? Tertinggi terendah. Ini yang paling umum ya, tertinggi terendah. Kemudian keseluruhan gitu. Apa dia turun atau dia naik? Atau general trend, bisa juga. General trend ini maksudnya apakah dia cenderung naik atau malah turun.
Ini yang kita bahas di overview. Jadi overview itu kan dia banyaknya 2 sampai 3 sentence kan. Jadi dalam 2 sampai 3 sentence ini yang kita bagi, kita hajar ya. Yang pertama perbandingan tertinggi terendahnya, kemudian general trend. Apakah grafik ini dia turun atau malah naik? Contoh misalnya total employees ini kan naik atau turun, Miss? Per 5 dekade. Turun. Ya, turun kan? Nah, itu ditulis di overview. Kalau factories-nya naik atau turun? Factories-nya naik terus turun. Sempat Naik terus turun. Ya. Naik atau turun? Itu sempat naik kan sampai 1881. Jadi kalau naik atau turunnya itu kita lihat di awal periode sama di akhir. Oh, oke. Jadi secara apa ya? In a nutshell atau at a glimpse kita bisa katakan kalau si total employees, the number of total employees itu turun. Sama dengan the same as factories. Sama-sama turun juga. Sorry. Beda ya. Kalau ini naik. Naik ya. Dan turun. Terusnya naik. Okay. Paham ya, Miss ya? Jadi nanti please nanti di avoid yang overall concluded gini. Karena concluded itu lebih ke conclusion sama summary beda ya. Kita disuruh bikin summary. Jadi secara keseluruhan view kita terhadap grafik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini ya. Nanti tolong dilatih beberapa hari ini dan diperbaiki untuk writing setelahnya. Karena Miss-nya ini kejar tayang ya. Ya, semester. Kejar tayang. Nah, ini udah saya bilang nih di awal. Oke. Selanjutnya untuk yang di body, jadi kita di dalam writing itu ada namanya cohesive devices. Itu ini ya, cohesive devices itu untuk apa namanya bridging kita ya, seperti begin with ya kan, begin with ya kan, untuk di awal badinya atau on the one hand dan kemudian on the other hand untuk body duanya. Mungkin bisa juga pakai sequence first dan lain-lain ya. Ini teman-teman harus sudah punya some of the cohesive devices collection gitu. Jadi nanti biar nggak bertanya-tanya juga. Nah, di sini kan langsung nih, maksudnya dari overview langsung pindah ke body. Dan itu without any bridging first. Nah, makanya saya taruh di sini. Nah, Miss-nya bisa pakai juga to begin with atau on the one hand. There were, sebelum ke there were-nya itu kita pakai bridging dulu. Namanya cohesive device. Atau ada yang bilang juga ini namanya linking word. Ini cuma soal nama ya. Jadi nggak usah bingung. There were, nah itu tadi tensesnya juga, Miss ya. Nah, jadi pastikan bahwa kalau sudah lihat tahunnya dulu ya, kayak dalam hal ini in case 1851 and 1901 itu bisa ditanamkan di kepala bahwa semua tensesnya dirubah ke past. Okay. Nanti ini nah ini udah ada in contrast. Nah, ini cohesive devices juga atau linking phrase atau linking words. Tapi kasusnya beda ya. Kalau in contrast itu untuk dua hal yang beda. Bagus tepat penggunaannya. The date of factories, the number of factories. Nah, ini mengulang informasi. Seharusnya ini lebih ke bukan factories tapi the number of employees-nya kan. Kan mau bilang berbeda dengan jumlah pekerja atau karyawan, the number of factories, itu kan kayak gitu kan maksudnya. Jadi bukan objek yang sama kita tulis.